Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Pak Ardi di sini ya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Di sini kita ketemu lagi di mata pelajaran matematika terkhusus untuk siswa kelas 10 SMK Pembangunan Nasional Purwodadi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab yang namanya komposisi dan inverse fungsi ya, atau fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, kompetensi dasar yang akan kalian capai ya bisa menjelaskan mengenai operasi komposisi dan inverse fungsi ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini ya lebih spesifik mengenai bagaimana menentukan operasi komposisi pada fungsi. Nah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama kita akan belajar mengenai yang namanya definisi atau pengertian dari fungsi komposisi. Nah, apa sih pengertian dari fungsi komposisi itu? Fungsi komposisi ini adalah penggabungan ya. Ini saya tulis kata kuncinya saja ya, penggabungan fungsi, misalkan ada fungsi fx dan fungsi gx ya, menjadi fungsi baru. Nah, jadi penggabungan fungsi fx kemudian dengan fungsi gx sehingga kita akan mendapatkan yang namanya fungsi baru. Nah, operasi komposisi ini ada notasinya. Notasinya adalah seperti O ya, seperti O. Ini bacanya bundaran ya. Jadi misalkan ada fungsi fx ya, dikomposisikan dengan fungsi gx ya, maka nanti kita akan peroleh fungsi baru, jadi nanti kita akan peroleh yang namanya f bundaran gx. Nah, penulisannya seperti ini. Tergantung nanti dikenakan f dulu atau g dulu, nanti akan penulisannya akan berbeda. Jika dikenakan g dulu ya, maka nanti g-nya di belakang. Setelah itu dikenakan f, maka f-nya di depan. Tapi kalau misalkan dikenakan f dulu, maka nanti penulisannya g bundaran fx. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan mengilustrasikan dalam bentuk gambar. Saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi ini ada x misalkan ya, dikenakan fungsi g ya, maka di sini tertulis gx ya. Misalkan dikenakan fungsi f, maka terakhir fx. Nah, kita kalau misalkan melewati g, melewati f, berarti ada step-step di sini yang perlu dilalui ya. Bagaimana jika langsung di fungsi komposisi, karena dikenakan g dulu tadi seperti yang di awal sudah Bapak sampaikan, f-nya kan di terakhir, f-nya tulis dulu penulisannya ya, kemudian bundaran g, kemudian baru ke x. Nah, seperti ini. Di awal tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa kalian harus bisa mengoperasikan fungsi komposisi. Nah,
Jadi yang pertama ya, kita bahas operasi ya. Operasi tadi langsung ke latihannya ya. Operasi komposisi. Jadi misalkan ada fx diketahui di soal, kemudian ada gx diketahui di soal, tentukan yang pertama ada f bundaran g, kemudian yang kedua ada g bundaran f. Nah, bagaimana kalian nanti bisa menentukan ini ya, f bundaran g dan g bundaran f. Oke, langsung saja ke fungsi dalam soal ya. Ini saya hapus dulu. Contoh misalkan diketahui fx-nya misalkan 2x ditambah 1, kemudian gx-nya misalkan diketahui 3x min 4. Tentukan fungsi komposisi dari misalkan f bundaran g, dan yang kedua adalah g bundaran f. Kita akan kerjakan terlebih dahulu ya, penyelesaian yang A terlebih dahulu. Di situ tertulis f bundaran gx ya, artinya dikenakan G dulu baru F, maka kita bisa menuliskan F-nya tulis di depan, tulis lagi, kemudian ada kurung buka, GX-nya berada di dalam kurung tadi. Setelah itu kita lihat yang diketahui di soal GX ya, yang di dalam kurung adalah GX. GX di soal adalah 3X dikurangi 4. Maka langsung kita substitusikan saja. F ini menjadi 3x min 4 ya, jadi yang ada dalam kurung langsung diganti yang ada di soal atau istilahnya disubstitusikan. Setelah itu kita masih ada fungsi f di depan di sini. Kita lihat yang diketahui di soal ya, tadi fx-nya sama dengan 2x plus 1. Nah, x di sini ya, yang di dalam kurung di sini ada x. Sekarang kita lihat, sekarang yang di dalam kurung ini adalah 3x min 4. Nah, kedudukannya ini sama seperti x yang di sini. Nah, oleh karena itu, yang x yang ada di sini kita ganti dengan fungsi 3x min 4. Maka kita peroleh, duanya kita tulis. Ini ada x ya, langsung kita ganti ini ya, karena tadi kedudukannya sama. 3x min 4 plus 1 ya. Sekali lagi saya ulangi caranya, kita tuliskan G dulu dalam tanda kurung ya, karena G ini yang dikenai terlebih dahulu tadi. Setelah itu GX-nya ini tadi yang berada di dalam kurung silakan diganti atau disubstitusikan fungsi yang diketahui di soal. Kita ganti, kemudian tinggal ada F di depan. Kita lihat fungsi fx-nya yang ada di soal. Nah, yang berada dalam tanda kurung ini memiliki kedudukan yang sama dengan yang di sini. Nah, oleh karena itu, duanya kita tulis kembali. Kalau ada X diganti 3x min 4 plus 1 kita tulis. Setelah itu kita tinggal menghitung. 2 kali 3x adalah 6x. Positif ketemu negatif adalah negatif. 2 kali 4 adalah 8 plus 1. Ya. Jadi hasil akhir dari F bundaran G, kita lihat di sini ada negatif 8 plus 1, kita bisa menghitung. 6x-nya kita tulis dulu. Negatif 8 tambah 1 kita peroleh negatif 7. Jadilah ini jawabannya. Jadi F bundaran GX-nya adalah 6x min 7. Bagi yang kurang jelas nanti bisa mengisi di kolom komentar.
Kemudian A sudah kita selesaikan, kita lanjut ke soal yang B ya. Ini Bapak hapus terlebih dahulu. Kita tulis B di sini. G bundaran Fx. Nah, sekarang kita lihat posisinya sudah berbeda ya. Sekarang G-nya di depan, F-nya berada di belakang, maka dikenakan F terlebih dahulu. Caranya sama seperti yang poin A tadi. Yang di depan kita tulis, yang di belakang kita tulis di dalam kurung. Nah, seperti ini. Setelah itu, yang berada dalam tanda kurung kita substitusikan yang ada di soal ya. Fx-nya sama dengan 2x plus 1. Maka G-nya kita tulis G lagi. Fx-nya kita ganti 2x plus 1. Nah, setelah itu G-nya kita lihat Gx-nya adalah 3x min 4, di mana 2x plus 1 ini berkedudukan sama dengan x di sini ya. Maka yang ada di X di sini kita ganti dengan nilai 2x plus 1. Kita peroleh, ini ada angka 3, 3-nya langsung kita tulis terlebih dahulu. Ada X, X-nya diganti 2x plus 1. Kemudian min 4. Kita tulis min 4. Setelah itu kita tinggal menghitung seperti biasa. Ini artinya kali ya, kita kalikan terlebih dahulu. 3 kali 2x adalah 6x. 3 kali 1 adalah 3 min 4. Setelah itu yang tidak ada x-nya kita operasikan. 6x-nya kita tulis, 3 min 4 adalah negatif 1. Nah, jadi F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F ya. Kita bisa menyimpulkan F bundaran G ya tidak sama dengan G bundaran F. Seperti ini. Ini adalah dua contoh yang bisa kalian nanti pelajari ya, bagaimana mengoperasikan komposisi pada dua fungsi. Nah, kemudian ada juga beberapa modifikasi soal ya. Ada beberapa modifikasi soal. Misalkan seperti ini ya. Kita masih menggunakan contoh 1, cuman yang ditanya bukan FOGX ataupun GO ya. Bisa membaca O atau bundaran ya, G bundaran FX. Misalkan ada yang memodifikasi seperti ini. Ini saya hapus terlebih dahulu. Misalkan yang dicari adalah tentukan F bundaran G angkanya misalkan 2. Nah, kalau tadi di sini X ini ada angka 2. Caranya hampir sama dengan tadi ya. Caranya hampir sama dengan tadi. Kita cari FOG-nya dulu. Kalau sudah, nanti X-nya nanti diganti dengan angka 2. Kita ulangi lagi, kita mencari FOG-nya ya. Penyelesaian. Mungkin yang tadi sudah kita bahas bisa langsung ditulis monggo, tapi kalau misalkan lupa kita cari lagi ya. Kita cari dulu F OGX ya, sama dengan tadi ya, kita recall lagi ingatan kita ya, FGX ini ya. Kemudian GX-nya kita tulis lagi 3x min 4 ya. Kemudian tadi 2 kali 3x min 4 ya, plus 1. Kita ketemu 6x min 8 plus 1. Kemudian kita peroleh 6x min 7. Tadi seperti ini ya. Ini FOGX atau F bundaran GX. Sementara yang ditanyakan adalah F bundaran G2. Nah, di sini masih ada X-nya. Nah, 2 ini berkedudukan sebagai X. Oleh karena itu, nanti X-nya diganti atau disubstitusikan dengan angka 2. Maka F bundaran G2 sama dengan ya, ini saya tulis 6
6x min 7. Nah, x-nya ini langsung diganti angka 2. 6 kali 2 min 7. Maka kita peroleh ya 6 kali 2 12 kurangi 7 sama dengan 5. Jawabannya adalah bilangan. Jadi kalau di sini ada bilangan, nanti jawabannya adalah bilangan. Kalau misalkan FOGX-nya tadi di awal belum dicari, ini misalkan X-nya ini 2 langsung diganti di sini ya enggak masalah. 3 kali 2, 6 kurangi 4, ini langsung tulis angka 2 enggak masalah. Nanti juga jawabannya sama. Menggunakan cara seperti ini juga tidak masalah. Nah, kemudian ada juga modifikasi soal yang selanjutnya. Nah, kita akan membahas juga. Ini saya akan hapus terlebih dahulu. Saya ingatkan lagi bahwa nanti untuk absen kalian, kalau sudah mengikuti atau sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran daring ini, nanti silakan di deskripsi dilihat ya. Di situ nanti akan ada yang namanya link absen. Nanti silakan diklik, kalian nanti bisa isi nama, kemudian kelas dan nomor absen, kemudian langsung disubmit saja. Oke, contoh 2 ya. Contoh 2. Diketahui misalkan fx-nya misalkan x tambah 1. Kemudian f bundaran gx-nya misalkan tertulis 2x plus 8. Tentukan gx-nya. Nah, kalau tadi di soal-soal sebelumnya diketahui fx, diketahui gx, kalian suruh mencari f bundaran g atau g bundaran f. Sekarang berbeda. Misalkan di sini fx-nya diketahui, langsung diketahui f bundaran g-nya, disuruh mencari gx-nya. Gx-nya, g-nya ini lokasinya berada di belakang ya. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, kita langsung ke penyelesaian. Kita tulis dulu aja f bundaran g-nya ya. F bundaran gx sama dengan 2x plus 8. Setelah itu sama seperti yang di awal tadi, di sini kita rubah f-nya tulis kembali, g-nya ini berada dalam tanda kurung, ini ditulis kembali. Nah, setelah itu kita lihat fx-nya diketahui di soal, yaitu x plus 1. Gx-nya ini yang akan kita cari. Gx-nya ini berada dalam tanda kurung, di mana gx-nya ini berkedudukan sama dengan x yang ada di sini. Maka langsung saja kita substitusikan x-nya ini kita ganti dengan gx plus 1 sama dengan 2x plus 8. Karena kita hanya membutuhkan gx, maka satunya tidak kita butuhkan. Kita pindah ke ruas sebelah kanan. Kita peroleh gx sama dengan 2x plus 8. Satunya awalnya positif, plus ya. Kita pindah menjadi min 1. Maka gx-nya ya, gx-nya kita peroleh 2x plus 7. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi salah satu fungsi diketahui, f fungsi komposisinya diketahui, disuruh mencari fungsi yang lain. Jadi nanti ada dua tipe ya. Kalau di sini disuruh mencari yang letaknya di belakang. Nanti bagaimana kita mencari yang letaknya di depan, kita akan bahas setelah soal ini ya. Jadi silakan dipahami dulu ya. Ini jawabannya, gx-nya sama dengan 2x plus 7. Oke, kalau sudah paham, saya akan hapus. Kita lanjut ke contoh 3, bagaimana mencari fungsi yang lain di mana posisinya fungsi tersebut berada di depan. Kita misalkan gx-nya sama dengan
X plus 1 atau X min 1 misalkan ya, ini saya hapus dulu, X min 1, kemudian f OG nya ini misalkan 2X min 6, tentukan fx nya. Nah, kita lihat bersama-sama yang dicari fungsi fx ya, di mana fx-nya berada di depan. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Kita tulis terlebih dahulu fungsi komposisinya ya. Oke, f bundaran gx sama dengan 2x min 6. Kemudian gx-nya kita tulis di dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, 2x min 6 ya, sama seperti di cara-cara sebelumnya tadi. Karena gx-nya diketahui x min 1, maka di sini diganti x min 1. Nah, sampai sini kita peroleh f x min 1 sama dengan 2x min 6. Ya. Padahal kita hanya perlu fx saja. Kita bisa menggunakan yang namanya permisalan. Saya buat worksheet di sini ya. Nah, misal t itu sama dengan yang berada di dalam kurung x min 1. Maka kita bisa mencari x saja. Kalau t sama dengan x min 1 ya, atau saya x min 1 sama dengan t, saya rubah posisinya sama saja ya. Kalau sudah, kita bisa mencari x sama dengan min 1-nya bisa pindah ke ruas sebelah kanan. Maka kita peroleh t plus ya, awalnya min jadi plus. Nah, dari sini kita akan terapkan ke sini. Oke. F tadi x min 1 kita misalkan t, maka ini berubah menjadi ft. Nah, 2x-nya tadi sama dengan t plus 1, kita ganti t plus 1 min 6. Nah, setelah itu ini saya hapus ini saja, kita lanjut ke sebelah sini ya. ft ya sama dengan, kita kalikan 2 kali t, 2t, 2 plus 1, 2 kali 1 ya, plus 2 min 6. Setelah itu kita hitung yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ini sama-sama tidak ada t-nya, bisa kita operasikan. 2 dikurangi 6, ketemunya min 4. ft sama dengan 2t min 4. Sementara tadi kita hanya butuh fx, maka dari sini langsung saja kita peroleh t-nya, langsung kita ganti x saja. X sama dengan 2x min 4. Jawabannya adalah ini. Nah, oke. Sampai sini bisa dipahami. Jadi kita tadi sudah belajar mengenai apa itu definisi fungsi komposisi, kemudian kita juga sudah ke operasi fungsi komposisi ya. Nah, di mana tadi ada beberapa modifikasi soal mengenai operasi fungsi komposisi. Oke, untuk operasi inverse fungsi kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, kiranya cukup untuk pembelajaran kali ini. Silakan nanti bisa diulangi lagi, diputar lagi. Saya ingatkan juga untuk semuanya bisa klik subscribe, like, share ya. Komen itu digunakan untuk jika kalian ada pertanyaan. Nanti pertanyaan yang kalian posting di kolom komentar akan Bapak bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.